ke Mas Andi. Mas Andi, kalau dilihat dari hasil survei selama ini dari beragam survei, nilai Anda ini masih bisa dikatakan kecil. Jikalau memang ini memang menjadi faktor yang terpenting begitu ya, dilihat paling tidak oleh PDIP sendiri, apa yang Anda akan lakukan untuk bisa mendongkrak elektabilitas Anda? Ya tentunya cara yang paling ampuh adalah turun menyapa warga, bersosialisasi, dan ini sudah masuk ke hari ke-93 di mana saya terus menangkap aspirasi daripada masyarakat. Saya yakin pada akhirnya angka-angka tersebut akan merupakan menjadi hasil dari kerja keras kita. Masih ada sekitar waktu 2 bulan sampai 3 bulan untuk tentunya menaikkan rating maupun elektabilitas itu sendiri, tapi tentunya mekanisme partai baik di Gerindra maupun di partai-partai yang lainnya tentunya harus kita apresiasi bagaimana tentunya yang terbaik yang diinginkan oleh rakyat. Kalau jadi cawagup gimana Mas Andi, mau nggak? Tentunya saya maju sebagai salah satu bakal calon gubernur mengikuti proses dari Partai Gerindra sendiri. Mandat saya maju itu sebagai bakal calon gubernur. Tapi tentunya dalam proses komunikasi politik maupun mekanisme pembentukan koalisi nanti itu akan ditangani oleh pimpinan partai dan Pak Prabowo sendiri yang pasti akan mengambil keputusan tersebut. Saya yakin bahwa pada ujungnya niat tulus ikhlas untuk membangun Jakarta itu nanti akan menemukan format sendiri, di mana format itu tentunya yang paling memiliki seperti tadi Mbak Dini bilang kans yang paling baik untuk dekat dengan rakyat dan mengantarkan pemimpin baru nanti bulan Februari 2017. Saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, tahu tadi kata Mas Hanta ini yang paling penting memang ujung-ujungnya adalah dari faktor elektabilitas itu. Tanggapan Anda betul? Prospek elektoralnya yang paling menentukan begitu. Apakah betul seperti itu? Betul, jadi betul apa yang disampaikan Mas Hanta Yuda tadi, bahwa ini nanti akan menjadi keputusan politik kan menentukan pilihan kandidat. Dan memang kalau keterpilihan, pertimbangan utamanya kan survei ya, di sana di survei itu akan terpotret popularitas, likabilitas, elektabilitas, kemudian mungkin juga akan nampak bagaimana performa incumbent selama ini. Tadi proses penjaringan dengan tidak saja nanti akan melihat survei, termasuk psikotes, fit and proper test itu kan upaya bagaimana meningkatkan objektivitas penilaian sehingga menu yang kita sajikan ini betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat. Baik. Masyarakat membutuhkan pemimpin seperti ini loh. Baik. Okay. Saya yakin nanti akan paralel ya hasil penilaian proses ini dengan survei. Baik. Betul yang dikatakan Mas Hanta Yuda tadi. Mas Hanta, kalau Anda lihat bagaimana banyak sekali yang dinilai nanti baik itu dari hasil survei, kemudian juga ada proses penjaringan, plus juga ada hak prerogatif itu tadi. Apakah nanti ini akan benar-benar menghasilkan sesuatu pemilihan yang akhirnya benar-benar diusung secara demokratis karena memang banyak pilihannya, atau memang masih keterlibatan dari ketua umum yang juga menjadi pertimbangan? Ya, pertama saya mengapresiasi ya alur proses yang dilakukan oleh PD Perjuangan, katakanlah penjaringannya itu assessment seterusnya oke, itu positif. Tetapi menurut saya partai politik, apalagi PD Perjuangan nanti sebagai penentu karena tanpa koalisi bisa mengusung, itu akan menggunakan logika kalkulasi politik realistis. Itu berangkat dari kemampuan partai mendeteksi siapa calon yang memiliki potensi menang paling besar, katakanlah menyiapkan lawan petahana sekarang ini. Saya menghitung kata survei yang diucapkan oleh Pak Mas Bambang DH tadi ada beberapa kali, kalau tidak salah lebih dari 5 kali, ada 7 kali. Poin itu penting. Jadi siapapun nama yang masuk dalam penjaringan di PD Perjuangan, hal yang paling penting menurut saya kalau realistis dia mampu mengantarkan dirinya memiliki angka elektabilitas atau tingkat keterpilihan yang tinggi. Kalau tinggi menurut saya itu akan menjadi pertimbangan yang penting bagi PD Perjuangan. Kita ingat ketika menunggu teka-teki calon presiden di PD Perjuangan pada saat yang lalu menjelang 2014, 2017 pada saat itu juga sama. Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai pemilik hak prerogatif seperti Mas Bambang katakan tadi, ketua umum bisa saja mencalonkan. Tetapi mengapa kemudian ada rasionalitas realistis kalkulasi yang dilakukan PD Perjuangan? Karena elektabilitas Pak Joko Widodo pada saat itu. Karena itu untuk konteks DKI, PDI Perjuangan tidak mungkin mencalonkan figur-figur yang tidak memiliki peluang menang.
Artinya lebih baik mendukung Pak Ahok kalau gitu, kalau kemudian tidak mampu mengalahkan peluang untuk mengalahkan Pak Basuki Cahayapurnama. Dan ini pertaruhan bagi PDI Perjuangan pemenang di pilkada pileg pemilu legislatif di Jakarta, karena Jakarta kan tidak barometer, dia secara bukan kuantitas tapi kualitas, bukan sekadar APBD-nya berapa, tapi ini gengsi politik. Ini juga soal pra-pilpres, karena sebelumnya Gubernur DKI itu menjadi Presiden Republik Indonesia, dan kalkulasi itu tidak mungkin tidak dilakukan serius oleh PDI Perjuangan. Kata kunci yang mungkin saya baca dugaan saya dengan segala macam parameter, indikator yang dibuat itu positif, bagus, tetapi ujungnya menurut saya adalah kalkulasi realistis soal angka keterpilihan elektabilitas. Elektabilitas itu diukur masih dari menjadi survei yang kredibel dan terukur. Teka-teki penjaringan calon gubernur PDIP, saya ke Mas Sandi Uno dulu. Mas Sandi, Anda juga merupakan kader dari Gerindra, kemudian ikut penjaringan dari Cagup PDIP, kemudian juga ikut ke penjaringan di beberapa partai lain begitu. Sebenarnya strategi apa yang Anda mainkan di sini? Terima kasih Mbak Andini. Jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri. Jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan Partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penyaringan. Dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya. Saya ajak Anda bergabung bersama dengan pengamat politik Fahri Ali melalui sambungan telepon untuk membahas lebih lanjut. Selamat pagi, Bang Ali. Selamat pagi. Ya, Bang Ali, langsung saja saya ingin menanyakan mengenai saat ini PDIP tengah melaksanakan fit and proper test. Anda melihatnya seperti apa untuk proses sejauh ini, terutama untuk bisa menggodok calon-calon unggulan yang berasal dari non-partai? Ya, itu merupakan pemandangan yang menarik. Ya. Karena ini untuk pertama kalinya sebuah partai berusaha menjaring tokoh-tokoh dari luar partai lain. Gitu. Jadi apakah itu serius atau tidak serius, tidak terlalu penting. Tapi itu menunjukkan bahwa PDIP itu masih kekurangan orang untuk maju dan dicalonkan di DKI. Gitu. Artinya bahwa calon PDIP yang sebelumnya itu disebut ya dari wakil gubernur sekarang ini itu masih dianggap belum terlalu cukup. Baik Bang Fahri. Lalu berarti Anda menilai kalau sejauh ini PDIP belum memiliki satu sosok yang kuat yang bisa dikatakan mampu untuk menandingi dari petahana Basuki Cahayapurnama? Iya, itu artinya mereka serius gitu melihat tokoh Ahok sekarang ini gitu. Jadi bagaimanapun mereka ya kasarnya harus belanja gitu, belanja tokoh, dan sekaligus itu bagian dari sebuah kampanye bagi tokoh-tokoh yang maju sekarang ini gitu. Baik, Bang Fahri, kalau Anda melihat pun saat ini untuk proses penjaringan pun bisa dikatakan saat ini memang tengah berlangsung, ya, artinya proses dari internal saat ini sudah masuk. Namun dari sisi internal pun di sini juga sesuai dengan persetujuan dari ketua umum partai. Nah, artinya jika ada calon yang sudah dikatakan lolos dari fit and proper test begitu, namun belum ada persetujuan dari ketua partai, apakah ini bisa dikatakan prosesnya justru malah adakan sia-sia? Kalau penjaringan seperti ini yang dilakukan aktif sepengetahuan Mbak Mega, gitu. Tidak mungkin mereka melaksanakan ini tanpa sepengetahuan Mbak Mega, gitu. Bahwa kata putusnya sama Mbak Mega betul gitu. Memang banyak spekulasi, misalnya bahwa Mbak Mega lebih senang kepada orang Surabaya daripada yang tersedia sekarang ini, karena keakraban di antara keduanya gitu. Nah, tetapi apapun juga yang ini dilaksanakan secara resmi oleh partai, maka ya sudah pastilah Mbak Mega tahu gitu,
Baik. Baik Bang Fahri, kalau kita lihat saat ini pun sudah ada sejumlah tokoh yang sudah masuk dalam penjaringan. Katakanlah seperti Yusril Issa Mahendra, kemudian ada Sandiaga Uno, Hasnaini, dan juga beberapa tokoh lainnya. Bagaimana Anda melihat peluang dari mereka ini juga untuk bisa maju sebagai perwakilan dari PDIP? Sebenarnya kalau PDIP mau memilih mereka, mereka senang sekali. Gitu. Jadi misalnya seperti Yusril, ya, Sandiago, lalu saya lihat juga ada Lulung gitu ya, pasti senang sekali gitu. Ini yang saya katakan praktek politik baru gitu. Kalau bukan dikatakan inovasi, bahwa belanja tokoh-tokoh ya oleh salah satu partai politik itu menarik karena sekaligus menunjukkan bahwa Ahok itu begitu diperhitungkan gitu. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Fahri Ali, pengamat politik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi.